Baik, kami dari kelompok 4, struktur 1 akan mempresentasikan tugas kami. Yang pertama, kami akan memperkenalkan rekan-rekan kami. Yang pertama ada Nyoman Agus Suputra, NIM 102. Yang kedua ada Dinar Suryatama, NIM 113. Yang ketiga ada Rinaldi Purwantara, NIM 114. Yang keempat ada Gede Andika Permana Putra, NIM 119. Yang kelima ada Made Krisna Bayu, NIM 128. Yang keenam ada Nyoman Trisnanda Sumaputra, NIM 137. Yang ketujuh ada Nyoman Jika Soryana, NIM 147. Yang ke-8 ada Yohanes Don Bosco Bahi, NIM 154. Dan yang ke-9 ada Diki Hidayat, NIM 102. Materi pertama akan dibacakan oleh teman saya. Baik, yang pertama bangunan adalah Balai Dajau. Balai Dajau merupakan balai atau bangunan yang letaknya pada daerah Dajau atau Kajau Utara pada satu area pekarangan rumah tinggal masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, arah Kajau atau Utara merupakan arah hulu utama, di mana posisi gunung digunakan sebagai orientasinya. Fungsi dari Balai Dajau pada awalnya adalah sebagai tempat untuk aktivitas keagamaan ataupun rapat, sehingga disebut dengan Balai Metan, atau juga menyebutkan bahwa Balai Dajau atau Metan digunakan sebagai tempat tidur anak gadis. Fungsi lain dari Balai Dajau atau Balai Metan adalah sebagai ruang untuk menyimpan benda-benda pusaka atau keramat anggota keluarga. Ada 3 pilar, yaitu aktivitas, beban hidup, dan mati. Aktivitas pada Balai Dajau yang terjadi di bangunan Balai Dajau ini adalah aktivitas istirahat atau tidur seperti kamar pada umumnya. Pada beberapa kondisi terdapat aktivitas lain yang terjadi di Balai Dajau, yaitu rapat atau area bersantai di teras Balai Dajau. Selanjutnya aktivitas yang terdapat di bangunan Balai Dajau, yaitu terdapat 1 orang yang tinggal dan beberapa aktivitas yang melakukan aktivitas penunjang seperti rapat pada bangunan ini. Beban hidup dan mati. Beban hidup pada bangunan Balai Dajau kali ini yaitu terdapat beberapa macam. Terdapat kasur, lemari pakaian, dan manusia. Beban mati pada Balai Dajau berupa kolom, balok, tembok, dan rangka atap. Sekian dari saya. Baik, saya Dinar Suryatama akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Furniture pada bangunan Balai Dajau. Furniture yang terdapat dalam bangunan ini yaitu terdapat 1 yang memiliki kegunaan menyimpan pakaian. Selain lemari juga terdapat kasur dan meja belajar. Kasur yang digunakan sebagai tempat istirahat dan meja belajar digunakan sebagai tempat belajar. Lemari yang panjangnya 100 cm, lebarnya 50 cm, tinggi 180 cm, yang berbahan kayu jati dengan berat 60 kg dan memiliki fungsi menyimpan pakaian. Tempat tidur panjangnya 200 cm, lebar 160 cm, tinggi 80 cm, yang berbahan kayu dan beratnya 40 kg, yang memiliki fungsi tempat tidur. Ketiga, meja belajar. Panjangnya 120 cm, lebar 70 cm, tinggi 60 cm, yang berbahan kayu dan dengan berat 25 kg, dan memiliki fungsi sebagai tempat belajar. Material pada bangunan Balai Dajau. 1. Kayu jati. Kayu jati merupakan salah satu material yang digunakan pada pembuatan Balai Dajau dikarenakan kayu ini memiliki kekuatan yang baik pada bangunan. Penggunaan material kayu jati pada bangunan ini terdapat pada rangka atap dan pintunya. Kedua, genteng. Penggunaan genteng ini dikarenakan genteng yang mudah untuk didapatkan
harga yang terjangkau, dan tentunya memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca. Dan yang ketiga ada batu alam. Batu alam merupakan batuan yang berasal dari alam. Batuan ini identik digunakan sebagai material untuk konstruksi bangunan. Fungsinya untuk kesananya yang dekoratif. Jadi salah satu alasan orang untuk memilih material. Next. Saya akan melanjutkan dari presentasi dari teman saya. Ini adalah gambar contoh sistem struktur dari Balai Daja dan bangunannya. Next. Ini adalah gambaran dokumentasi dari rekan-rekan kami. Dan ini adalah contoh gambar dapur. Apa itu dapur? Pengertian dan fungsi. Pohon atau dapur yaitu tempat masak bagi keluarga. Bagian dari bangunan dapur orang Bali tempatnya terpisah dengan bagian lainnya lain rumahnya. Dapur biasa ditempatkan di sebelah balai lot berdekatan dengan pintu masuk rumah atau dalam bahasa Balinya biasanya disebut dengan lebuh. Fungsi dapur di Bali memang sama dengan dapur pada umumnya, akan tetapi bagian dapur tradisional Bali harus memiliki tungku, dalam bahasa Bali disebut bungut paon. Tungku ini berfungsi sebagai pengganti kompor atau hanya simbol saja tetapi tidak digunakan. Next. Ada 3 pilar. Yang pertama ada aktivitas. Aktivitas pada bangunan dapur atau paon ini adalah aktivitas memasak dan tempat makan. Yang kedua ada civitas. Civitas yang terdapat di bangunan dapur atau paon yaitu terdapat satu orang yang tinggal dan beberapa civitas yang melakukan aktivitas menunjang pada bangunan ini. Yang ketiga ada beban atau hidup mati. Beban hidup pada bangunan Balai Daja kali ini yaitu terdapat beberapa macam, yaitu terdapat manusia, kompor, meja makan, rak piring, kursi dan lain-lain. Beban mati pada Balai Daja berupa kolom, balok, tembok, dan rangka atap. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan presentasi, yaitu furniture. Furniture yang terdapat dalam bangunan ini memiliki kegunaan memasak dan makan. Yang pertama, meja makan. Panjang 170 cm, lebar 100 cm, tinggi 60 cm, berat 40 kg, bahan kayu jati, fungsi tempat makan. Panjang. Yang kedua, kulkas. Panjang 70 cm, lebar 70 cm, tinggi 120 cm, berat 60 kg, bahan aluminium, fungsi tempat menyimpan makanan. Yang ketiga, rak piring. Panjang 100 cm, lebar 60 cm, tinggi 70 cm, berat 6 kg, bahan stainless steel, fungsi menampung alat-alat makan dan masak. Next. Material. Yang pertama, pada dapur menggunakan material keramik. Penggunaan material keramik memiliki di bagian lantai dan dinding pada bangunan agar pada dinding tidak mudah ditembus air atau lembab pada bagian bangunan, dan juga menambah estetika. Penggunaan material keramik pada dinding bangunan hanya setengah dinding dan diaplikasikan pada dinding interior bangunan saja. Yang kedua ada batu kapur. Penggunaan batu kapur pada bagian dinding saka eksterior bangunan menambahkan kesan alami pada bangunan. Yang ketiga, genteng. Penggunaan genteng ini dikarenakan genteng yang mudah untuk didapatkan,
harganya yang terjangkau, dan tentunya memiliki ketahanan yang lebih baik terhadap cuaca. Yang keempat, batu alam. Batu alam merupakan bebatuan yang berasal dari alam. Batu alam identik dengan digunakan sebagai material untuk konstruksi bangunan, fungsi untuk memberikan kesan alami, serta tampilan yang dekoratif menjadi salah satu alasan orang untuk memilih material ini untuk dekorasi rumah. Sekian dari presentasi saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Ini adalah gambar dari dapur. Dibagi menjadi 3 struktur, yaitu upper struktur, superstruktur, dan substruktur. Baik, ini dokumentasi dari kelompok kami. Bangunan ketiga itu balai dangin. Dilanjutkan dengan teman saya. Cek. Oke, balai dangin. Balai dangin merupakan bangunan perumahan tradisional Bali yang komposisinya berada di sisi timur, disebut dengan balai dangin. Tipe yang dibangun tipe sak 6. Dalam perumahan tergolong sederhana bila bahan dan penyelesaiannya sederhana, dapat pula digolongkan madil bila ditinjau dari penyelesaiannya. Dibangun dengan bahan penyelesaian madil. Untuk areal perumahan yang besar digunakan tipe sakeroras yang sering disebut dengan balai gede sakeroras. Dalam perumahan tergolong utama. Balai dangin memiliki fungsi keagamaan sebagai tempat melakukan upacara manusiaatnya di Bali. Next. 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 Ada 3 pilar. Yang pertama, aktivitas. Aktivitas pada bangunan balai dangin ini adalah aktivitas upacara keagamaan, khususnya manusiaatnya. Yang kedua adalah sivitas. Sivitas yang terdapat di bangunan balai dangin, yaitu anggota keluarga yang melakukan aktivitas penunjang pada bangunan ini. Yang berikutnya adalah beban hidup dan mati. Beban hidup dan mati pada bangunan balai dangin kali ini yaitu manusia dan karena di balai dangin ini tidak memiliki furniture yang dapat dikatakan beban hidup. Beban mati pada balai dangin yaitu pilar kayu, tembok, candi, dan rangka atap kayu. Oke, berikutnya disampaikan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan spesifikasi dari bangunan. Baik, saya akan
akan menjelaskan spesifikasi furniture. Di Balai Dangin ini tidak memiliki furniture karena dikhususkan untuk tempat upacara keagamaan, khususnya upacara manusia yatnya. Yang ada di Balai Dangin hanya balit dan sake atau pilar. Balai pada bangunan Balai Dangin memiliki kegunaan untuk meletakkan bantan-bantan dan sarana upacara lainnya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Sini ada material dari balai. Yang pertama ada keramik. Penggunaan material keramik ini bagian lantai agar bersih dan rapi. Yang kedua ada batu paras. Penggunaan batu paras pada bagian dinding bangunan menambahkan kesan alami pada bangunan, dan bangunan tradisional Bali kebanyakan menggunakan batu paras sebagai hiasan ornamen ukiran Bali. Yang ketiga ada genteng. Penggunaan genteng ini dikarenakan genteng yang mudah untuk didapatkan, harga yang terjangkau, dan tentunya memiliki ketahanan yang baik terhadap cuaca. Dan yang keempat ada bata merah. Batu bata merah digunakan untuk menyerap hawa hangat yang disimpan saat siang hari untuk melepas hawa hangat malam hari dan menambah kesan bangunan tradisional Bali. Karena bangunan tradisional Bali juga identik dengan material batu bata merah. Yang kelima ada kayu. Kayu digunakan sebagai pilar dan rangka atap pada bangunan. Next. Di sini ada sistem struktur, yaitu ada sub, super, dan uppernya. Next. Ini ada dokumentasi dari pengukuran bangunan Balai Dangin. Next. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada salah satu kata atau perbuatan, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.